Selamat malam saudara, senang sekali Kaltim Headline Malam kembali hadir. Kali ini bersama saya, Rusmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kapolda Kaltim bagikan 27.000 sembako pada masyarakat terdampak COVID-19. Kader PDIP Kaltim meminta Polri usut tuntas pelaku pembakaran bendera PDIP. Polda Kalimantan Timur bagikan 27.000 sembako bagi penyandang disabilitas, anak panti asuhan, dan purnawirawan Polri di tengah pandemi COVID-19. Kepolisian daerah Kalimantan Timur membantu masyarakat terdampak COVID-19 dengan membagikan 27.000 paket sembako. Pembagian sembako dilakukan pada Jumat sore di halaman Mako Polda Kaltim. Iringan paket sembako dilepas langsung oleh Kapolda Kaltim, Irjen Polisi Muktiono, dan akan dibagikan serentak di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Sasaran penyerahan bantuan meliputi keluarga miskin, penyandang disabilitas, panti asuhan, dan purnawiran Polri yang terdampak COVID-19. Selain itu juga Kapolda Kaltim memberikan SIM secara gratis kepada warga Kaltim yang lahir tepat pada 1 Juli. Kita laksanakan juga secara serentak, karena ini merupakan dalam rangka Hari Bayangkara. Kita melakukan bakti sosial secara serentak ini untuk sekali lagi membantu saudara-saudara kita masyarakat yang terdampak COVID-19. Untuk pembagian sendiri berapa banyak, Jenderal? Kita ini kan berapa tadi? Ada 27.000 paket sembako dengan Polres ya. Sekaltim ini baru ya? Diserahkan ke panti asuhan dengan masyarakat yang terdampak COVID-19. Bantuan paket sembako ini diharapkan dapat meringankan beban bagi masyarakat yang kekurangan akibat pandemi COVID-19. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Sejumlah anggota DPD PDIP Kaltim menyambangi Polda Kaltim. Kedatangan DPD PDIP untuk memberikan surat dukungan moral. Sejumlah anggota DPD PDIP Kalimantan Timur mendatangi Mako Polda pada Jumat sore untuk menyampaikan surat dukungan moral kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur terkait pembakaran bendera PDIP pada 24 Juni lalu di Jakarta. Anggota DPD PDIP ini diterima oleh Direskrimum Polda Kaltim dan memberikan surat dukungan moral untuk kepolisian agar mengusut tuntas pelaku pembakaran bendera PDIP. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD PDIP Kaltim, Roy Hendrayanto mengatakan surat dukungan moral yang ditujukan pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur bahwa di daerah juga bergejolak terkait pembakaran bendera yang terjadi di Jakarta pada aksi demo yang digelar oleh PA 212. Ya, PDI Perjuangan Kalimantan Timur yang kami wakili pada saat ini tadi diperintahkan untuk memberikan dukungan moral. Kenapa kami tidak bisa melaporkan secara langsung? Karena memang lokus deliktinya ada di Jakarta. Nah, kami meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia melalui corong Kepolisian Daerah Kalimantan Timur untuk bisa, ini loh, bahwa di daerah-daerah juga bergejolak, terutama merah nih, terutama partai kami, gitu, bahwa kami tidak terima atas dasar perusakan ini. Kalau mereka bisa membuktikan dengan hal-hal yang lain berpolitik yang artinya mengatakan kami yang tidak harus bisa dibuktikan dulu. Sementara itu, Direskrimum Polda Kaltim menyatakan surat-surat dukungan moral sudah diterima dan akan dipelajari kembali. Selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan. Malam ini kami menerima surat penyampaian dukungan moral kepada Kepolisian Republik Indonesia yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur di Balikpapan. Sementara itu aja. Ya. Usai memberikan surat dukungan moral ke Polda Kalimantan Timur, sejumlah anggota DPD PDIP Kaltim membubarkan diri. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan.
Kasus pembakaran bendera partai politik PDI Perjuangan di Jakarta melukai kader-kader Banteng di seluruh Indonesia. Di Samarinda, bersama ketuanya Siswadi, para pengurus partai menyampaikan keberatan atas peristiwa itu dan meminta Polri tidak ragu mengusutnya. Kasus pembakaran bendera partai politik PDI Perjuangan di Jakarta melukai kader-kader Banteng di seluruh Indonesia. Di Samarinda, bersama ketuanya Siswadi, para pengurus partai menyampaikan keberatan atas peristiwa itu dan meminta Polri tidak ragu mengusutnya. Bagi kader-kader PDI Perjuangan, aksi pembakaran bendera partai oleh massa yang berdemonstrasi di Jakarta beberapa hari lalu membuka luka yang menyakitkan. Agar peristiwa anarkis seperti itu tidak terjadi lagi di pelosok Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Samarinda mengadukan ke markas Polresta Samarinda. Tujuannya agar Polri tidak ragu untuk menindak siapapun yang bertindak anarkis terhadap simbol-simbol dan kehormatan partai politik. Hari ini kami dari DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda silaturahmi dengan Polresta Samarinda untuk menyikapi kejadian pembakaran bendera kami, bendera PDI Perjuangan yang ada di Jakarta. Kami sampaikan kepada Polresta Samarinda untuk dapat ditindaklanjuti ke Mabes Polri lewat Polda Kaltim. Apa itu? Bahwasanya kami mengutuk kejadian itu, dan ini supaya menjadi perhatian bersama. Kami sebagai partai pemerintah, PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah punya kewajiban untuk menjaga keamanan yang sudah baik ini, dan kami sudah barang tentu tidak boleh terprovokasi. Ini adalah aksi-aksi provokasi kepada PDI Perjuangan, bahkan ini adalah menurut kami adalah provokasi kepada Republik ini. Jadi kami harus menyikapi dengan baik. Satu hal yang menjadi landasan adalah proses hukum. Kami sampaikan kepada bapak-bapak di Polresta Samarinda tadi. Menurut Siswadi, kader-kadernya menyikapi peristiwa pembakaran bendera partai itu dengan berbagai respon emosi. Sebagai pimpinan partai, dia sendiri memilih untuk menyikapi dengan tenang, dengan mendorong pihak kepolisian melakukan pengusutan secara tegas. Sudah lewat, PDI Perjuangan itu sudah lewat kalau untuk proses jalanan itu. 32 tahun menghadapi Orde Baru, PDI Perjuangan adalah, saya pikir semua tahu, kami adalah orang jalanan, kami orang yang terpinggirkan. Saat ini demokrasi sudah tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi saatnya juga kami menegakkan demokrasi dengan baik, hukum dengan baik. Makanya kami tidak membalas dengan cara-cara jalanan. Walaupun simpatisan maupun pengurus maupun kader kami juga banyak yang menyampaikan ke kami untuk menyakipin hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi, saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda, apalagi juga kami dipercaya menjadi pemenang pemilu di Kota Samarinda, sudah kewajiban kami untuk menjaga kondisi yang sudah baik di Kota Samarinda ini. Kami beserta aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI punya kewajiban yang sama untuk menjaga kondusivitas Kota Samarinda yang kita cintai. Kedatangan Siswadi dan pengurus PDI Perjuangan Samarinda diterima oleh petugas piket Polresta Samarinda, Siti Rohana. Menurut Kasubag Personalia itu, dia telah menerima pesan yang disampaikan dan meneruskannya ke pimpinan. Hanya memohon dukungan kepada Polri yang ada di Samarinda, nanti diteruskan ke Polda, nanti ke pusat. Seperti itu saja. Ada berkas nggak Bu yang dia sampaikan ke Pak Ketua Bu dari PDIP Bu? Sementara ini tidak ada, hanya secara lisan disampaikan beliau. Intinya kami di sini melaporkan ke pimpinan Bapak Kapolres Samarinda. Seperti itu. Tindak lanjutnya seperti apa nih? Untuk tindak lanjutnya kami tetap lapor ke pimpinan. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV.
Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74, jajaran Markas Polresta Samarinda melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan 700 bingkisan sembako. Pendistribusian dilakukan tim motor kepada warga terdampak COVID-19. KOP Bayangkara berulang tahun ke-74. Di Samarinda, selain menggelar upacara pada 26 Juni 2020, dirangkai dengan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga kota yang terdampak COVID-19. Prosesi upacara dan pelepasan pasukan pembagi sembako dilakukan Kapolres Kombes Pol Arief Budiman. Bingkisan dari jajaran Bayangkara itu diantar langsung oleh 59 petugas Babin Kantipmas yang melibatkan polsek-polsek di seluruh kota Samarinda. Hari ini kita baru saja melepas keberangkatan anggota untuk menyalurkan bahan sembako sejumlah 700 paket. Yang sebelumnya juga kami sudah edarkan sebanyak 700 pula. Ini kita bagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 yang ada di wilayah Samarinda. Semua polsek-polsek sudah didistribusikan, nanti dari polsek koordinasi dengan kecamatan mana-mana orang yang kira-kira membutuhkan. Tema dari peringatan HUT Bayangkara ke-74 menyesuaikan situasi saat ini, di mana pandemi corona sedang terjadi, yaitu Kantipmas Kondusif Masyarakat Produktif. Selain bagi sembako, jajaran KOP Bayangkara juga menggelar donor darah, membagikan masker, hand sanitizer, dan mengadakan rapid test. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Potret kehidupan warga Desa Lojanan Ulu masih ada yang dilanda kemiskinan. Ditambah datangnya pandemi COVID-19, warga yang terdampak bertambah banyak. Salah satunya Agus Aliansyah, tumpuan keluarga dari 3 orang anak ini. Inilah kehidupan Agus Aliansyah, warga yang menempati rumah di RT 17 Gang Abadi 2, Desa Lojanan Ulu, Kutai Kartanegara. Selama pandemi COVID-19, dia harus berjuang kerja mencari uang untuk menghidupi istri dan 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Dari kerja serabutan, kadang menggali pasir, dia bisa mendapatkan uang sekitar 65.000 per hari. Dari uang itulah dia berusaha membagi agar keluarga bisa makan. Saya kerjanya sebetulnya buruh harian lepas. Cuma ya kadang kerja pasir, ya kadang kerja pupuk, yang nggak tentu juga. Kalau kerja pasir itu jauh gak, Mas? Ya kalau kerja pasir, saya kerja pasirnya di Harapan Baru. Kalau dari Loranten ke Harapan Baru kurang lebih mencapai 15 kiloan. Oh, PP ya Mas, setiap hari ya? Iya, betul. Nah, berangkat kerja jam berapa? Berangkat kerja sekitar jam setengah 4, pulangnya jam 11 atau jam 12. Nah, terus pendapatannya berapa itu dari? Pendapatan sekitar 65.000, kadang kalau bongkarnya lebih banyak orang, kadang dapat 45.000. Dia bersama keluarganya menempati rumah ukuran 2 x 4 meter di atas tanah milik pemerintah. Menurutnya, dia bersyukur tidak perlu menyewa lagi, namun kalau pemerintah sewaktu-waktu menggunakan tanah itu, maka dia harus berpindah.
rumah ini saya sistem nempati aja. Ini soalnya tanah pemerintah. Kalau sewaktu-waktu pemerintah ngambil, ya kami pindahan. Dengan luas berapa yang ditempati Bang Agus ini? Yang pertama ditempati 2x4. Terus Bang Agus baiki pelan-pelan di belakang atau gimana gitu ya? Ya alhamdulillah ada bantuan dari orang desa. Rumah saya ini dibesarkan. Ya saya juga bersyukur seada bantuan itu yang paling tidak mengurangi beban saya. Tidak terlalu mengejutkan kalau keluarga Agus dan mungkin banyak lagi warga lainnya mengalami kekurangan gizi. Beruntung, Kepala Desa setempat bersama dengan Babin Kantipmas dan Babinsa berinisiatif untuk membantu warganya yang semakin jatuh miskin setelah pandemi COVID-19. Pemerintah desa membantu Agus agar terlepas dari kurang gizi. Selain membantu makanan dan perbaikan gizi, juga dibantu kasur dan peralatan rumah tangga agar keluarga itu bisa hidup sehat. Tadi ada agenda juga menyerahkan bantuan. Program stunting kebetulan diperuntukkan warga yang kebetulan anaknya kurang gizi. Jadi yang kita sampaikan tadi adalah bentuknya adalah kebutuhan rumah tangga. Ada kasur, ada lemari, ada alat-alat dapur, dan seterusnya. Dengan bantuan yang dilaksanakan tadi masalah 3 pilar, jadi pemerintah desa bersama lembaga desa, dalam hal ini Kepala Desa, Babinsa dan Babin Kantipmas selalu peduli terhadap lingkungan kita dengan tujuannya kita membantu kepada masyarakat yang kira-kira tidak mampu atau bahkan kurang mampu. Kita sangat peduli sekali dengan tujuan meringankan beban daripada warga kita itu sendiri. Saya sangat bersyukur terhadap ada bantuan yang dikasih Kepala Desa ini, dan saya pun bingung mau mengucapkannya seperti apa karena saya begitu senangnya terhadap dapat bantuan yang ada sekarang ini. Tidak hanya Agus Aliansyah yang membutuhkan pertolongan pada situasi saat ini, bahkan di berbagai pelosok banyak yang masih membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang berkemampuan. Dari Lojanan Ulu Kukar, Hardin, Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Potensi ikan yang melimpah di danau menjadi inspirasi warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saiman Yusnaini yang kini mampu memproduksi ikan asin dan masuk pasar-pasar di Jakarta. Warga di Kutai Kartanegara, terutama sekitar Danau Melintang, tentu tidak asing lagi dengan jenis ikan sepat, ikan baung, dan ikan ruam. Ikan-ikan ini ternyata juga digemari oleh warga Jakarta. Saiman Yusnani, warga desa Muara Enggelam, Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara, yang mempelopori pengiriman ikan-ikan dari Danau Melintang itu ke Jakarta. Dalam 1 bulan, dia mampu mengirim 1-2 ton ke ibu kota negara itu. Penjualan ke Jakarta Pak? Satu bulan tuh berapa kilo per jual? Oh, kalau kadang-kadang pengiriman satu bulan kadang-kadang 2 kali 3 kali, karena kadang-kadang tergantung kita yang banyak, misalnya kan rata-rata ya 1 ton harus kirim dulu kan gitu. Kalau kita mau banyak lagi kan anak buah ada terkumpul kan bisa lebih sampai 2 tonan ya. Kalau per kilo ya, kalau misalnya biawan ini kan yang agak B2 itu kan sekitar 24-25 gitu kan, tapi kalau sapasiam itu hampir 40 ribuan per kilo.
Saiman menceritakan usaha pengeringan ikan dilakukannya sejak 17 tahun atau sekitar 30 tahun silam. Awalnya karena melihat begitu banyaknya ikan sungai melintang yang terbuang karena tidak laku dijual. Overproduksi itu mengilhami Saiman untuk mengolahnya menjadi ikan asin. Dibantu oleh 10 orang warga yang bekerja sebagai karyawannya, sekarang ikan-ikan tangkapan warga bisa ditampungnya untuk dikeringkan dan menjadi ikan asin. Tentu harga beli ikan yang murah membuatnya bisa mendapat keuntungan jika diolah menjadi ikan asin. Tim Kaltim TV melaporkan. Seedling's Calm Essential Oil Blend. Turn restless bedtimes into restful ones. Verifikasi faktual persyaratan calon Bupati Kutai Timur dari jalur persorangan mulai dilaksanakan 27 Juni lalu. Komisi Pemilihan Umum menerapkan new normal kepada petugas verifikasi, yaitu melengkapi dengan alat pelindung diri atau APD. Satu-satunya calon perseorangan atau calon independen di Kutai Timur, pasangan Abdal Nanang Al-Hasani dengan Rusmiati, mereka telah lolos tahap verifikasi administrasi dengan menyerahkan sebanyak 25.653 foto KTP kepada KPU yang bersumber dari warga 18 kecamatan. Agenda verifikasi faktual semestinya sudah dilaksanakan KPU pada bulan Maret lalu, namun karena situasi pandemi COVID-19, kegiatan KPU dihentikan, baru dilanjutkan lagi pada pertengahan Juni. Jadwal baru KPU verifikasi faktual digelar hingga 12 Juli. Berbeda dengan sebelum ada pandemi, kali ini petugas KPU di kecamatan sampai kelurahan dan juga tim verifikasi faktual dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD. KPU sudah menerima APD dan didistribusikan ke 18 kecamatan. APD atau alat pelindung diri untuk petugas yang akan melaksanakan verifikasi faktual. Ini tahapannya kan sudah memasuki tahapan verifikasi faktual dan sesuai dengan peraturan KPU terkait, kita juga sebagai penyelenggara yang mematuhi protokol COVID sebagai pencegahan penularan COVID-19 ini, maka petugas kami juga harus dilengkapi dengan APD dan hari ini sudah datang semua, insya Allah siaplah untuk dipakai oleh petugas kami. APD yang digunakan petugas mengikuti protokol kesehatan new normal berupa masker, hand sanitizer, termogan, sarung tangan, face shield, sabun cuci tangan, disinfektan, serta tisu dan bak plastik. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Masih bersama saya, Rosmi Rahma, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Rayakan HUT Bayangkara ke-74, jajaran Polres Kutai Barat bagikan sembako pada warga tepian sungai. Pemerintah Kota Balikpapan lakukan tes swab massal dan siap lakukan langkah penutupan pasar bila ada positif COVID-19. Hari jadi Bayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli sudah diperingati jajaran Polri dengan serangkaian kegiatan bakti sosial diantaranya oleh jajaran Polres Kutai Barat. Di kabupaten yang geografisnya di hulu Sungai Mahakam itu, Kop Bayangkara membagikan sembako kepada warga tepi sungai. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan warga sampai di pelosok pedalaman. Akibat kebijakan pembatasan jarak mencegah penularan virus corona, banyak perusahaan menghentikan kegiatan. Akibatnya, ekonomi masyarakat terganggu, tidak terkecuali bagi warga pedalaman yang tinggal di tepi Sungai Mahakam. Jajaran Polres Kutai Barat memanfaatkan momentum HUT Bayangkara ke-74 dengan berbagi kepada para warga tepi sungai di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Dengan menggunakan speedboat, jajaran Polri menemui warga tepian sungai dan mendistribusikan kepada warga yang membutuhkan bantuan. Sontak aksi jajaran Polri itu mendapat reaksi dari warga. Ratusan warga berdatangan mendekati speedboat dengan menggunakan perahu ketinting. Ya alhamdulillah lah, namanya rezeki kan. Nah, di samping itu juga karena corona ini, saya juga terima kasih sama Polri lah gitu. Nah, termasuk Polres Kapolsek ini lah. Polres, makasih banget bantuannya. Ya. Karena bermanfaat, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kutai Barat. Aksi bagi sembako kepada warga dipelopori oleh Kapolda Kaltim Muktiono di Makopolda pekan tadi. Sebanyak 27.000 paket sembako dibagikan secara serentak di 10 kabupaten kota, termasuk di Kutai Barat. Dalam kesempatan ini, Polres Kutai Barat melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pembagian mie dan beras, sembako kepada masyarakat yang memiliki kapal kecil, kapal ces, ketinting. Ya, tujuannya untuk memberikan bantuan supaya pada masa pandemi COVID ini bisa terbantu dalam melaksanakan. Nah, hari ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-74. Ini targetnya berapa banyak Pak yang akan diberikan pada masyarakat Pak? Hari ini kita target untuk masyarakat kapal yang memiliki perkapalan itu sekitar 374 sembako, dan untuk yang di darat ya, yang di kecamatan dan kabupaten meliputi Mahulu dan Kutai Barat itu ada sekitar 820 paket sembako. Tim Kaltim TV melaporkan. Pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan tes swab secara massal pada pedagang pasar Pandansari. Tes swab dilakukan agar masyarakat tidak khawatir untuk berbelanja di pasar Pandansari. Wali Kota Balikpapan dan sejumlah Forkompinda serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menggelar press release terkait COVID-19 di Kota Balikpapan yang kini mencapai 175 orang positif. Press release COVID-19 digelar di halaman Pemkot Balikpapan pada 28 Juni 2020. Pemerintah Kota Balikpapan akan menyiapkan sebanyak 500 alat swab gratis yang diperuntukkan pedagang pasar Pandansari. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar masyarakat tidak khawatir saat belanja di pasar tradisional Pandansari. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut, para pedagang harus datang untuk melakukan tes swab secara gratis. Jika ditemukan ada yang positif, maka pasar Pandansari sementara waktu akan ditutup. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti mengatakan, sejauh ini fasilitas rumah sakit yang ditunjuk pemerintah untuk menangani pasien COVID-19 masih cukup. Dan beberapa rumah sakit menambah jumlah tempat tidur. Langsung kan? Bu, pasien kan terus bertambah, Bu. Ya? Pasien kan yang positif terus bertambah ini, Bu, ya. di Balikpapan. Nah, untuk kapasitas di rumah sakit sendiri seperti apa ini, Bu? Masih karena rumah sakit kita juga semua berkomitmen akan memperluas atau menambah jumlah bednya. Ya.
Jadi tidak ada masalah ini, Bu? Tidak ada masalah. kekurangan atau gimana? Tidak kekurangan. Bahkan Pertamina ini juga menambah terus kan. Meski saat ini masyarakat boleh berkumpul dan melakukan aktivitas, namun Pemkot Balikpapan berharap agar tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan agar penyebaran COVID-19 bisa berakhir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.